Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Masih di dalam channel Anwar Tabrani ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita, peristiwa-peristiwa penting untuk kita analisis dan kita respon tentunya dengan akal dan pikiran yang sehat. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang sosok fenomenal dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa ini saya ulas kembali teman-teman sekalian? Karena kita sudah capek melihat hinaan, ejekan, caci makian kepada beliau hampir setiap saat di media sosial dari para pembencinya. Sekarang saya mengajak teman-teman sekalian untuk melihat sisi lain dari Pak Jokowi. Justru disitulah kekuatan beliau sehingga menjadi seseorang yang sangat fenomenal di negara ini. Saya katakan orang yang seperti Pak Jokowi ini sepertinya belum ada di republik ini dari dulu sampai hari ini. Dari sisi mana teman-teman sekalian? Dari satu sisi saja, yaitu 5 kali mengikuti kontestasi, 5 kali menang, dan berarti tidak pernah kalah. Dari sisi ini saja teman-teman sekalian, Pak Jokowi tidak ada tandingan dan tidak ada bandingan. Kemudian Pak Jokowi itu teman-teman sekalian sangat dekat dengan rakyat, karena beliau berasal dari rakyat yang paling bawah. Oleh karena itu Pak Jokowi mengerti denyut nadi rakyat jelata. Kita bisa lihat setiap kunjungannya ke daerah itu selalu dikerumuni oleh rakyat, karena memang jiwanya Pak Jokowi adalah jiwa kerakyatan. Sejak dari Solo 2 periode sampai menjadi presiden 2 periode, kita bisa lihat rekam jejak Pak Jokowi di setiap kunjungannya ke daerah, dan daerah yang mungkin paling sering dikunjungi oleh Pak Jokowi adalah Papua. Dan di sanalah banyak pertemuan-pertemuan dengan rakyat, mulai dari pasar sampai ke perayaan-perayaan pesta adat dan sebagainya. Dan kita bisa melihat satu saja teman-teman sekalian, rekam jejak dari Pak Jokowi itu sangat dekat dengan rakyat, khususnya anak-anak. Ini saya ada video teman-teman sekalian, dialog dengan seorang anak. Beberapa anak di situ ada yang bertanya. Kita saksikan dulu teman-teman sekalian. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke, ya, sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua, naik pesawat loh itu. Nah, itu teman-teman sekalian, keakraban Pak Jokowi dengan anak-anak hampir tanpa sekat. Langsung bercengkrama, langsung berdialog dengan anak-anak Papua. Itu hanya contoh teman-teman sekalian, banyak sekali di daerah-daerah itu Pak Jokowi bersama dengan anak-anak berdialog. Ada bahkan yang sama-sama bersenam, pocok-pocok kalau tidak salah. Itu semua adalah bukti bahwa Pak Jokowi itu sangat dekat dengan rakyatnya. Teman-teman sekalian, saya juga punya video dari sebuah stasiun televisi yang mengulas khusus tentang Pak Jokowi itu dari awal sampai beliau menjadi presiden. Saya ajak teman-teman untuk menyaksikan video itu dengan baik supaya bisa dicermati bagaimana Pak Jokowi itu berproses hingga menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia. Sebelum jadi orang paling berkuasa di negeri ini, sebelum memesona dunia dengan gaya belusukan, pria ini bukan siapa-siapa. Dia bukan jenderal, bukan juga ketua partai, juga bukan konglomerat. Dia pengusaha mebel dari kota yang mungkin jarang dibicarakan, Surakarta alias Solo. Tapi siapa sangka
jalan hidupnya justru mengubah peta kekuasaan Indonesia. Yuk, kita flashback. Ya, nama lengkapnya Joko Widodo. Lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Ayahnya seorang tukang kayu dan masa kecilnya berat. Tempat tinggalnya pernah digusur, berkali-kali pindah rumah. Namun semua pengalaman hidupnya itu kelak jadi DNA politiknya. Politik Wong Cilik. Jokowi menggeluti industri mebel hingga jadi eksportir, membuatnya terpilih sebagai Ketua Asmindo, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya pada tahun 2002. Bernard Sheen, salah satu mitra bisnisnya di Prancis, menamai Joko Widodo dengan sebutan Jokowi yang kita kenal sekarang. Nama sapaan yang memang lebih populer daripada nama aslinya. This name was between him and me, and today, if everybody use it. Dari organisasi perajin mebel ini, Jokowi memperluas relasi dan menabung bekal untuk masuk ke panggung politik. Sebuah dunia yang tentunya lebih rumit dari kayu jati. Tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo lewat PDI Perjuangan. Banyak yang meremehkan Jokowi tentunya. Dan ternyata dia menang. Ya mungkin karena rakyat sudah bosan ya dengan gaya politisi lama gitu. Ketika jadi wali kota Solo, gaya kepemimpinannya memang beda. Sering nongol di pasar, kemudian dia belusukan, menyapa langsung warga Solo yang ia jumpai. Wali kota Jokowi juga dikenal sebagai pengambil keputusan yang dinilai sangat pro rakyat. Salah satunya saat memindahkan ratusan PKL di Banjarsari. Nah, para PKL ini diajak berdialog sambil makan. Bukan cuma sekali, ternyata lebih dari 50 kali. Dan Jokowi berhasil memindahkan PKL tanpa kerusuhan, tanpa Satpol PP. Baru 2 tahun menjadi wali kota Solo periode kedua, Jokowi dipilih PDIP untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2012. Putra daerah ini berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal Ahok, melawan petahana Fauzi Bowo alias Foke. Dengan slogan kampanye Jakarta Baru, Jokowi Ahok ternyata bikin kejutan. Mereka menang di Pilkada DKI mengandaskan Foke, yaitu petahana pada saat itu. Masalah di Jakarta belum tuntas, tetapi Jokowi meninggalkan Ahok. Jokowi mencoba peruntungan menjajal kontestasi pemilihan presiden. Dia berpasangan dengan Yusuf Kala, mantan wapres periode Presiden SBY. Tahun 2014, Jokowi Yusuf Kala maju sebagai calon presiden melawan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali menang untuk kedua kalinya. Menggandeng Kiai Haji Maruf Amin, Jokowi mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tapi pasca pemilu, Prabowo yang jadi lawannya di Pilpres diajak masuk kabinet. Dan ini menjadi langkah yang cukup pintar untuk meredam pertentangan pendukung lawan. Demi persatuan, jadi alasan menggandeng lawan jadi partner. Tahun 2022, saat negara belum sembuh dari pandemi COVID-19, ekonomi bahkan masih terseok, Jokowi justru membuat kebijakan baru, yaitu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Oktober 2025 menjadi akhir 2 periode pemerintahan Jokowi. Prabowo Subianto muncul menggantikan Jokowi. Sosok pemimpin yang digambarkan sebagai bagian dari Wong Cilik sudah tergantikan. Itulah kisah seorang wali kota yang naik kelas jadi gubernur, tapi belum sempat selesai dari gubernur, sudah keburu dipromosikan jadi presiden. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Itulah tadi teman-teman sekalian, sekelumit perjalanan Pak Jokowi dari masyarakat biasa, rakyat jelata, menjadi pemimpin puncak di negara besar, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Teman-teman sekalian, itu adalah kekuatan Pak Jokowi. Karena tidak semua orang seperti itu. Nah, tetapi ada kekuatan lain dari Pak Jokowi, teman-teman sekalian, yaitu dikagumi oleh banyak tokoh-tokoh yang berintegritas
Salah satu di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, yaitu Profesor Dr. Jimli Asidiki. Apa kata Jimli tentang Pak Jokowi? Kita simak sama-sama teman-teman sekalian. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Jadi presiden bukan karena siapa-siapa, karena sudah kehendak Allah. Jadi semua itu punya darah biru semua. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi perombakan budaya feodal sekarang ini. Nah, Profesor Jimli Asidiki mengatakan presiden-presiden di Indonesia yang paling merah darahnya adalah Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi adalah masyarakat biasa, teman-teman sekalian, bukan dari keturunan darah biru. Sama halnya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kedua, teman-teman sekalian, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau juga mempunyai apresiasi kepada Pak Jokowi. Mari kita dengarkan apa kata Pak Prof. Mahfud MD tentang Pak Jokowi. Satu aja ya, Iya, ke luar Pak, negeri silakan. ya. Gimana Pak? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN di Thailand. Nah, kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa gitu. Sedang acara gitu asik, Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah, saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu, saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lah Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Ya, satu poin dari Pak Prof. Mahfud MD tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu terjaga salatnya, ibadahnya sangat terjaga. Bukan hanya itu teman-teman sekalian, ada kelebihan lain, keistimewaan lain dari Pak Jokowi. Beliau itu dikagumi oleh tokoh-tokoh luar negeri, apalagi di dunia Arab. Kita bisa melihat di Uni Emirat Arab, nama Pak Jokowi itu dijadikan sebagai nama satu jalan protokol di kota Dubai, teman-teman sekalian. Kemudian ada satu masjid besar di Dubai sana, itu namanya adalah Masjid Presiden Jokowi. Ini gambarnya teman-teman sekalian. Masih dari tanah Arab, teman-teman sekalian, 3 hari lalu Duta Besar Qatar untuk Indonesia itu berkunjung khusus ke rumah Pak Jokowi di Solo, dan beliau mengaku bahwa ini sudah direncanakan sejak ia ditempatkan di Indonesia sebagai duta besar. Dan berikut beritanya teman-teman sekalian. Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Yang Mulia Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, menemui mantan Presiden Joko Widodo di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat 17 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda awal Sultan setelah memulai tugas diplomatiknya di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jokowi memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah menyusul konflik Iran dan Israel. Sementara itu, Sultan menjelaskan kedatangannya ke rumah Jokowi bukan agenda mendadak. Kunjungan itu telah direncanakan sebelumnya sejak dirinya mulai bertugas sebagai Duta Besar Qatar untuk Indonesia. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Begitu pentingnya Pak Jokowi di mata Duta Besar ini, dan itu adalah kunjungan prioritasnya sejak beliau ada di Indonesia. Kemudian itu dari luar negeri. Sekarang kita ke dalam negeri. Pak Jokowi itu teman-teman sekalian itu sangat dekat dengan para ulama-ulama karismatik, ulama-ulama yang mempunyai nama besar di Indonesia ini. Salah satu di antaranya yang kita dengarkan dan kita lihat di televisi yaitu kunjungan Presiden Jokowi ke rumah Kiai Haji Maimun Zubair. Ini liputannya teman-teman sekalian.
Nah, itu dia teman-teman sekalian, bagaimana Pak Jokowi begitu akrab, dekat dengan para ulama. Dan ini hanya salah satu dari sekian banyak ulama-ulama yang dekat dengan Pak Jokowi yang pernah dikunjungi. Dan tentunya pasti Pak Jokowi mendapatkan oleh-oleh, bacaan-bacaan atau ilmu-ilmu yang diperlukan oleh Pak Jokowi. Nah, inilah sosok yang sekarang ini dilawan oleh Tipa, Risuri, dan kawan-kawan. Teman-teman sekalian, kalau orang mengetahui, memahami apa arti dari seluruh keunggulan, kelebihan, dan keistimewaan Pak Jokowi ini, sebenarnya tidak ada orang yang ingin melawan Pak Jokowi. Mereka pasti sungkan, tetapi sebenci-bencinya mereka itulah yang dilakukan ke Pak Jokowi, dan mereka ditutup mata hatinya untuk melihat kelebihan Pak Jokowi. Saya ajak teman-teman sekalian, setelah menonton video ini, mudah-mudahan bisa terbuka hatinya untuk melihat bahwa Pak Jokowi memang bukan orang yang sembarangan. Pak Jokowi bukan orang yang biasa. Beliau adalah orang yang mempunyai banyak kelebihan dan banyak keunggulan. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.